kuyang itu adalah manifestasi dari perwujudan ilmu-ilmu yang jahat. Kalau di Kalimantan disebut kuyang, kalau di Bali disebut leak, kalau di Sumatera ya, terutama di Minangkabau disebut palasik, dan di Malaysia disebut sosok ini bisa berubah menjadi kucing dan menjadi burung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. GSP Rono Rene Ijo. GSP Rono Rene Icut. Sosok-sosok jahat itu bisa berupa dari jin dan juga berupa dari manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dari apa gangguan? Jin dan manusia. Astagfirullahaladzim. Nah, perlu diketahui juga bahwa kuyang itu adalah manifestasi dari perwujudan ilmu-ilmu yang jahat. Kalau di Kalimantan disebut kuyang, kalau di Bali disebut leak, kalau di Sumatera ya, terutama di Minangkabau disebut palasik, dan di Malaysia disebut penanggalan. Itu salah satu bentuk kejahatan ilmu sihir ya, yang manifestasinya berbentuk yaitu bermacam-macam, itu hampir mirip. Oke para GSP, perlu diketahui bahwa sosok kuyang ini adalah sosok hantu yang sangat mengerikan. Sebenarnya sosok ini adalah wanita biasa yang setiap hari bergaul, berkumpul bersama masyarakat sekitar. Tapi sosok ini bisa berubah menjadi kucing dan menjadi burung. Astagfirullahaladzim. Ada adegan misteri lagi. Ini para GSP. Astagfirullahaladzim. Sering saya ceritakan ya, di galeri ini, di galeri kan sebelah daripada rumah saya. Itu tadi saya ngambil sekitar lukisan ada 10 sampai 15 lah. Nih saya coba review kembali ya, mengingat masa lalu, dan saya ambil lukisan sosok kuyang. Tapi ketika coba untuk mereview kembali supaya para GSP itu ingat masa lalu di Mister Tukul jalan-jalan itu gimana. Ternyata energi-energi masih terasa dan kebawa di sini. Maka ketika saya coba untuk menjelaskan, ya seperti itu terjadi sesuatu keanehan. Saya nggak heran lagi itu. Ada yang negatif dan juga ada yang positif. Maka tidak perlu takut dengan gerakan apapun yang dari dimensi lain, ya termasuk penampakan dan juga gangguan-gangguan yang nyata ya, mungkin suara dan juga jahilan-jahilan sampai menyentuh daripada fisik kita. Tidak perlu takut. Di sisi lain di galeri juga banyak yang positif ya, termasuk lukisan-lukisan, ada lukisan sederetan ulama, lukisan Wali Songo, dan juga kaligrafi yang menunjukkan lafat-lafat thayyibah, kebaikan. Itu sangat mendukung sekali untuk apa? Untuk bisa menetralisir, termasuk doa-doa saya dan tim dan jamaah sering ya di situ ngaji ya, tadarus, bersolawat di lingkungan rumah saya dan juga di galeri. Jadi saya coba untuk ulang kembali ya, tadi ada pergerakan yang sedikit menakutkan, tapi tidak usah takut lah.
nggak usah takut. Karena kita punya Allah. Kita sering berzikir, berselawat dan sebagainya. Oke. Sosok ini diyakini mengganggu pikiran-pikiran mereka. Maka ketika di Kalimantan itu kan ada seorang yang hamil terus melahirkan. Itu rata-rata dia juga pakai doa atau ritual bermacam-macam. Ada yang tahu kan iketan untuk anak bayi itu kan di ayun-ayun ya. Dari jarit atau itu tali, bisa dikatakan tali atau kain itu dijadikan perisai, ditutupin sama jarit tadi atau kain tadi yang bekas daripada ayunan anak kecil. Termasuk menaruh apalah di situ, mungkin ada gunting dan sebagainya. Itu ritual tradisional ya, selain doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, gimana supaya untuk melunglekan atau membunuh daripada gangguan itu, ada yang berpendapat bahwa dicari tubuh penggalan dari kuyang itu yang tersisa, mungkin di rumahnya dia diambil, terus tubuhnya itu ditancepin senjata tajam kepada potongan leher yang kepalanya yang sering melayang mencari mangsa. Itu dihujamkan pisau atau senjata tajam, itu dihujamkan ke dalam tubuhnya, supaya ketika kuyang itu sudah mencari mangsa dan dia kembali, tidak bisa balik kepada badannya karena udah ada tancepan senjata tajam itu. Itu adalah salah satu cara metode untuk melunglekan atau menghancurkan daripada gangguan-gangguan itu. Jadi sosok kepala itu tidak bisa menyatu kepada badannya lagi. Akhirnya dia lemes dan mati. Inilah sedikit tayangan daripada review jembatan air hitam sosok kuyang di Kalimantan Barat. Jangan lupa, apapun gangguan dari jin dan gangguan dari manusia, kita terus berdoa, bertawakal, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sulepati Rono Rene Icut dan Gus Sulepati Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Ijo.